years, I can only tell you what it feels like. And right now it's a still night in my windpipe. I can't breathe, but I still fight while I can fight. As long as the road feels right, it's like I'm in flight. High off a log, drunk from my hand. Kita tidak berteori ya, ini bicara fakta di lapangan. Anak-anak umur 10 tahun aja udah bisa main judi loh bos, menggunakan handphone ya. Nah, jadi dan itu kan sudah diakui oleh penguasa atau petinggi di negara ini, udah merasuk sampai ke kampung-kampung. Padahal nyari uang 20.000 aja mereka, 20.000 perak setengah mati, tapi harus main judi ya. Tapi inilah kenyataannya. Nah, saya mau katakan begini, baru hitungan hari Pak Prabowo jadi presiden ya, kita outsider ini melihat bahwa beliau ini sungguh-sungguh peduli dengan kesulitan, pergumulan dan rusaknya moralitas anak-anak karena judi online. Nah, itu sampai di kampung loh. Jangan dikira di Jakarta, ibu kota Republik ini, gak banyak petinggi atau pejabat yang tidak main judi online. Mereka ngaku kok, anggota dewan lah, pejabat inilah. Nah, belakangan ini sangat gencar ya aparat penyidik untuk operasi atau razia dan menutup dan menangkap orang-orangnya. Nah, bahkan belakangan ini ada kan pejabat dan oknum dari Kominfo Digital, OTT kan, tertangkap tangan loh. Nah, kenapa ya? Memang ini departemen teknis yang menangani itu sebenarnya, urusan blokir dan seterusnya. Nah, sehingga aku pribadi loh, tidak bawa nama siapa-siapa, pribadi, sebelum menteri yang sekarang di Kominfo Digital, aku udah gak percaya itu. Benar ya, terserah dia mau bilang kami sudah tutup sekian puluh ribu, kalau itu sekian puluh ribu, dipelihara sekian ribu, ya sama aja dia bohong. Nah, padahal begitu besarlah uang negara ini, APBN, untuk biaya di Kominfo itu, termasuk untuk pemblokiran dan operasi dan seterusnya, penutupan. Bayangkan, per bulan bisa sekian puluh triliun uang rakyat kita ini terbang ke Kamboja atau keluar sana. Sedih banget itu. Kita aja untuk makan susah. Nah, kemarin ada katanya yang tertangkap, tapi warga kampung ya, karena dia ikut mempromosikan judi online di kampungnya dan seterusnya. Kalau aku melihat begini, saya kira semua warga Indonesia, mulai dari penguasanya, kemudian juga pengusahanya, kemudian tokoh agama atau lintas agama, pemuka masyarakat, bahkan orang tua yang normal, pasti menolak adanya judi. Kenapa? Dia tahu dampaknya apa, pasti merusak mental moral orang main judi. Jangankan anak-anak, orang tua pun main judi rusak mentalnya, habis uang dan lagi untuk modal main judi, niat jahat yang timbul toh, bikin kriminal, mencuri dan seterusnya. Nah, jadi padahal kalau mau jujur, yang ditangkap kemarin kan apa itu, Sakbor ya namanya apa ya, itu kan tetap pelanggaran ya, itu ada kriminalnya. Kenapa? Dia mengiklankan dan seterusnya ya, paling dia dapat duit berapa, tapi uang yang terbang untuk main judi berapa banyak.
Di Jakarta ini banyak yang lebih gila lagi, bahkan dapat duit banyak dari situ. Dia termasuk artis-artis lah, yang punya popularitas lah, yang dipanggil sekarang itu baru segelintir gitu loh. Emang seberapa gede sih kontrak artis itu, atau katakanlah misalnya yang punya popularitas dengan satu produsen barang dan sudah itu diiklankan, bisa kaya raya begitu mereka itu, sampai unlimited uangnya gitu loh, masih muda-muda. Kita nggak cemburu dengan itu orang, silakan aja mau kaya raya, itu nggak dilarang oleh hukum agama maupun hukum positif. Tapi dari mana uangnya itu? Jangan-jangan mereka juga terlibat di TPPU-nya gitu loh, dicucinya uang orang gitu. Ya, biarlah sekarang polisi sedang bekerja. Yang saya patut banggakan, berhitungan hari Pak Prabowo jadi presiden. Ya, saya nggak kenal Pak Prabowo, ya, tapi itulah presiden kita sekarang. Baru berapa dipusnya semua menterinya, termasuk terutama untuk judi online ini. Berarti apa? Polri dipush, Kominfo digital dipush, dan instansi terkait yang bisa menuntut dan memberantas judi online. Karena sudah sangat urusan. Ya, nah, kita nggak usah bicara daging deh, karena kita merasa yang di pinggiran itu ditangkap, sementara yang di kota ini yang mungkin mendapat omset sekian gede, ratusan miliar, kok nggak disentuh gitu loh. Jadi marilah kita sama-sama sepakat, ya, mau orang di kampung kayak mau di kota kayak, ya, sepakat dan menyetujui dan menyanggupi untuk diberantas dan ditutup surat judi online. Kita juga, saya kira seluruh warga berharap kepada pimpinan Polri, ya, untuk serius menutup praktik judi ini. Analisa saya, ini bukan persoalan undang-undang. Undang-undang kita lengkap kok. Persoalannya manusianya mau nggak menjalankan itu. Kalau nanti lebih kurang, ya bisa diadendum atau dikoreksi atau buat undang-undang baru, gampang lah itu. Ini bukan persoalan banyaknya peraturan, ini persoalan mau nggak ditegakkan. Ya, judi juga dilarang melalui IT atau digital kok. Pakai pasal itu aja yang paling ringan, pasal kuhp pidana yang 303, benar nggak dijalankan? Contoh yang lain, analogisnya gini. Kenapa kalau tukang gojek, ya, tukang gojek nih, mungkin katakanlah mungkin lagi pusing, dia nyabu atau katakanlah pakai ganja deh, yang golongan 1, 4 tahun itu minimal itu. Kalau BB-nya banyak, bisa diduga sebagai bandar lebih tinggi lagi. Tapi kenapa kalau artis udah jelas ketangkap, ya hitungan hari udah bukan dibantar, udah direhab gitu loh. Jadi artinya gini, rasa keadilan publik itu jadi menurut saya ya tersakiti gitu loh. Jadi kita mohon, kita harapkan seluruh warga Indonesia berharap dengan presiden yang baru, dengan penguasa yang baru dan jajarannya, ya sepakatlah untuk memperbaiki kualitas bangsa ini, ya. Sampai kapan kita begini? Contoh begini deh, Indonesia begitu luas, kita bisa sampai ngimpor beras loh, gila nggak itu? Orang sana 30 tahun perang nggak bisa nanam apa-apa, malah sekarang kita ngimpor dari situ. Kenapa? Ya pasti para pejabat lebih paham, lebih tahu. Kita bukan mau memojokkan person, tidak. Kita bicara fakta. Masa negara sebesar dan sesubur ini cabai rawit diimpor, bawang diimpor, beras diimpor. Jadi tanah kosong tuh yang solusi itu apa gitu loh. Tolonglah ini, karena mau sebanyak apapun uang mereka itu, setinggi apa kuasanya, sepopuler apa dia, ya saya kira setuju sama-sama makan nasi, mereka nggak makan berlian kok, nasi juga, ya. Jadi jangan sampai Tuhan menegur lah, ya.
Akibatnya fatal gitu, fatal dari final. Mau siapa pun yang paling kaya itu. Ini seperti itu ya. Gini, kalau ada artis atau orang yang punya popularitas beralasan seperti itu, simple jawabannya. Dia bukan orang bodoh. Emang ada duit jatuh dari langit? Yang benar aja dong. Kalau tiba-tiba sekarang masuk ke rekeningmu dikirim orang misalnya 2 miliar, masa kita nggak kris begitu? Ini uang apa? Bukan kita nggak mau duit. Proporsional nggak? Atau pantas nggak? Layak nggak? Hanya 2 jam di kantor itu dapat 50 miliar ya. Minimal otak sehat dia berpikir, ini uang apa? Emang segini apa sih penghasilan artis? Artis juga ada KW-nya 1, 2, 3 kok. Jadi hanya karena sering misalnya tiktokers atau jadi apa public figure langsung berhamburan uang dari langit, itu bohong. Gitu. Jadi kita setuju supaya dilidik gitu, lidik dan sidik, biar ada pembelajaran, ya, ada pembelajaran, ada penjeraan, ya. Dia enak-enak soal berlimpah uang, anak kecil aja ulang tahun langsung beli hadiah 5 miliar, sementara di pinggiran kampung sana, saudara kita tahu nggak, nyari 20.000 perak aja setengah mati. Bahkan sampai nikah orang, tau nggak, bunuh orang. Ya seperti itu ya. Oke,